Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apapun tujuan kita bersepeda, ada satu kata kunci agar kita sukses meraih tujuan tersebut: konsistensi. Latihan yang konsisten membuat kita bisa menjadi lebih cepat dan bahkan dapat mencegah kemunduran pelatihan. Setiap pesepeda yang ingin mengubah tujuan mereka menjadi kenyataan tahu pentingnya kerja keras. Namun terkadang meningkatkan kebugaran sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan tidak membutuhkan lebih banyak kerja keras, tetapi melibatkan sesuatu yang sedikit lebih menantang: kesabaran dan konsistensi. Berikut adalah bagaimana kita bisa menjaga latihan tetap konsisten dan menyesuaikan rencana kita untuk memperkuat tujuan jangka panjang. Konsistensi versus kecepatan. Konsistensi adalah kunci untuk menjadi lebih cepat karena memungkinkan kita membangun dan mempromosikan adaptasi secara berkelanjutan. Konsistensi juga membantu memberikan beban progresif dari waktu ke waktu yang akan menghasilkan kebugaran aerobik yang lebih tinggi. Selain itu, juga dapat membantu kita mencegah kemunduran dalam pengembangan kekuatan, kelelahan mental, dan peningkatan kebugaran kita. Kadang-kadang kita terdorong nafsu untuk meraih kecepatan yang tinggi dalam waktu yang singkat, sehingga kita terjebak untuk meningkatkan pelatihan kita terlalu cepat atau berlatih dengan volume tinggi secara berkala, alih-alih pada volume yang lebih rendah secara berkelanjutan. Peningkatan volume latihan yang tergesa-gesa ini membuat latihan kita tidak fokus. Dengan kata lain, pelatihan yang konsisten memberikan jumlah stimulus yang tepat tanpa membebani kita dan mendorong adaptasi. Cara agar latihan konsisten. Konsisten identik dengan kesabaran, dan itu membutuhkan perjuangan yang berat. Selain permasalahan hidup yang memang sudah rumit, kelelahan, keterbatasan waktu, dan kurangnya motivasi adalah masalah umum yang dapat menghambat konsistensi beban latihan kita. Berlatih secara konsisten tidak berarti merombak gaya hidup kita menjadi hanya seputar sepeda, tetapi bagaimana kita menemukan volume latihan dan strategi latihan yang memungkinkan kita mempertahankan rencana yang sesuai dengan gaya hidup dan ketersediaan waktu kita. Agar kita bisa konsisten dalam berlatih, ada baiknya kita memperhatikan volume latihan, nutrisi, tidur, kebiasaan latihan, dan pola pikir seputar kemajuan. Semua hal ini memainkan peran penting dalam upaya kita meningkatkan kebugaran. Volume latihan. Rencana pelatihan terbaik adalah yang dapat kita pertahankan dengan mantap. Bila rencana latihan yang sudah kita susun ternyata sulit untuk kita tepati, maka ada baiknya untuk menurunkan volume latihan sampai di bawah waktu luang yang kita miliki. Lebih baik berlatih dengan volume yang lebih rendah karena bisa dijalankan secara konsisten, menyelesaikan semua latihan, dan menyelesaikan rencana secara keseluruhan dibandingkan berlatih dengan volume yang lebih tinggi, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menepatinya. Jika kita berlatih dengan paket volume yang lebih rendah dan kita bisa membangun kebiasaan yang baik, maka kita dapat melompat ke volume sedikit lebih tinggi di kemudian hari tanpa masalah. Nutrisi dan tidur. Di samping volume yang harus menyesuaikan dengan waktu kita, konsistensi juga erat kaitannya dengan tingkat kesehatan kita. Bagaimana kita bisa berlatih dengan konsisten bila kondisi kesehatan kita berfluktuasi? Kebiasaan kita seputar nutrisi dan istirahat memainkan peran besar dalam kemampuan tubuh untuk berlatih dan beradaptasi. Menjadikan tidur, nutrisi, dan hidrasi sebagai prioritas rutinitas harian dapat membuat kegiatan bersepeda kita jauh lebih mudah diatur. Tidur dan nutrisi yang lebih baik dapat meningkatkan motivasi dan kesehatan kita secara keseluruhan.
buat rutinitas. Jadikan rencana pelatihan kita sebagai bagian dari rutinitas kita. Rutinitas membantu memperkuat kebiasaan baik dan mengurangi beban kognitif. Jika memungkinkan, cobalah untuk menjadwalkan latihan pada waktu yang sama setiap hari. Walaupun terasa sulit untuk profesi tertentu, tetapi pasti ada waktu yang sama setiap hari. Jadwal yang sama setiap hari akan mengurangi beban kognitif pengambilan keputusan dan membantu kita dalam memprioritaskan waktu. Sekarang, kita hanya perlu berpikir tentang mendapatkan motivasi untuk latihan kita. Tetapkan hari libur. Rencana latihan yang baik adalah tidak terlalu sering merombak jadwal latihan. Oleh karena itu, ketika menyusun rencana latihan, tentukan hari latihan yang menurut kita paling layak untuk diselesaikan. Kita juga harus menentukan hari istirahat yang sesuai untuk kondisi kita. Misalnya kita merencanakan latihan volume menengah dan kita tahu bahwa hari Kamis dan Jumat adalah hari yang sangat sibuk. Maka jadikan hari-hari itu sebagai hari libur bersepeda kita. Mulai, jangan lewati. Kunci utama konsistensi adalah melawan rasa malas. Oleh karena itu, mulailah dengan segera melaksanakan rencana latihan kita. Memang, bila kondisi kita benar-benar lelah, mau tidak mau, kita akan libur dari bersepeda. Ketika motivasi kita rendah dan kita merasa malas untuk bersepeda, cobalah untuk memulai latihan dan melewati 15 menit pertama. Motivasi biasanya mengikuti tindakan, dan lebih sering daripada tidak, kita akan merasa lebih baik begitu kita mulai berlatih. Kita bahkan mungkin menyelesaikan seluruh latihan. Tetapi terlepas dari apakah kita berhasil melewati seluruh latihan atau tidak, membangun kebiasaan bersepeda adalah langkah utama. Jika kita melewatkan latihan, kebiasaan yang akan terbentuk adalah melewatkan latihan. Kemajuan tidak selalu linear. Bahkan ketika kita mempertahankan program latihan yang konsisten, kemajuan kita tidak selalu linear. Fokus pada proses dan capai tujuan dan kemajuan harian adalah tugas utama kita. Fokus kepada proses, hasil adalah bonus. Pemahaman ini akan membuat kita siap untuk sukses dalam jangka panjang. Bersabarlah dan percaya pada prosesnya, bahkan ketika kemajuannya tidak selalu terlihat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.